Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa hari ini kita percaya bahwa perlindungan Allah senantiasa ada bagi kita semuanya. Mari kita berikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan untuk masuk dalam doa malam yang luar biasa penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Engkau Allah yang luar biasa. Yesus yang pernah senantiasa ada bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Saatnya kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu ada bagi kami, melawat setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa ada bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Kami takkan menyerah, kami takkan berserah. Hanya kepada-Mu Tuhan kami percaya. Kepada Yesus segala-galanya bagi hidup kami.
Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur punya Yesus yang luar biasa, kekal selama-lamanya. Kau Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus, kami mengasihi Engkau selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyembah Engkau, Allah yang perkasa. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan dan katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, hanya Engkau satu Tuhan di hati kami. Mari kita berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saatnya kita masuk memuji Tuhan dengan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berikan senyum yang terbaik. Kita memuji nama Tuhan yang memberikan sukacita senantiasa bagi kita. Haleluya Yesus. Katakan, oh sukacitaku, param-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi katakan, oh sukacitaku, oh sukacitaku, param-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup.
berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Saatnya kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu pula di dalam ibadah doa malam. Sebelum kita memulai firman ini, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dan kasih dan anugerahmu ya Tuhan. Malam ini kami beribadah kepadamu, kami rindu memuji-muji Engkau, memuliakan namamu, bahkan kerinduan kami adalah mendengarkan firman-Mu, pengurapan-Mu, hikmat-Mu atas kami semua, sehingga kami beroleh berkat daripada firman Tuhan ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, kita masih dalam suasana ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, Indonesia. Dan di akhir bulan ini saya akan menyampaikan sesuatu tentang kemerdekaan. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya kemerdekaan itu harus terus dipertahankan, bahkan diperjuangkan. Tidak bisa kemerdekaan itu dibiarkan mengalir begitu saja, tetapi terus harus ditunjang oleh segenap kemampuan kita untuk mempertahankannya. Nah, berbicara tentang kemerdekaan, apakah kita sudah merasa benar-benar merdeka? Saya berbicara tentang keadaan hati kita. Apakah kita sudah merdeka daripada segala dosa-dosa kita? Itulah sebabnya maka kita terus memberitakan Injil agar semua bangsa, setiap orang juga memperoleh kemerdekaan itu. Kemerdekaan daripada dosa. Bapak Ibu, merdeka hati kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, ditebus oleh darahnya yang kudus, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka daripada dosa. Maka itu kita harus mempertahankan kemerdekaan itu di dalam hidup kita. Kita akan membaca dari firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti bebas dari segala perhambaan, penjajahan, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa. Merdeka menurut bahasa Sanskerta Mahardika dapat berarti kaya, sejahtera, kuat. Bapak Ibu, kita akan belajar dari ayat per ayat ya. Ayat 11 saya ulangi.
Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nasihat yang pertama adalah menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Apakah keinginan daging itu? Keinginan-keinginan daging adalah keinginan-keinginan dari diri kita yang melawan kemerdekaan di dalam hati kita. Suatu keinginan yang berlebih-lebihan, semacam pesta pora, keinginan hidup dalam kemewahan, kemabukan, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu bertentangan dengan keinginan roh. Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan keinginan roh dapat berarti dosa dan maut. Memang selama hidup kita tidak bisa lepas sama sekali dari keinginan daging itu. Keinginan itu terus ada memang di dalam diri kita. Tetapi kita harus berjuang, seperti kemerdekaan yang harus diperjuangkan. Kita harus berjuang melawan keinginan-keinginan daging itu dengan cara melakukan setiap keinginan-keinginan dari roh. Berbuat baik, belajar menjadi sabar, menjauhkan diri dari iri hati, kesombongan, semua hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Yang benar, itulah keinginan roh, itulah yang akan menindas setiap keinginan-keinginan daging kita. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 7a, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi kita tahu bahwa keinginan daging adalah sesuatu yang bermusuhan dengan keinginan-keinginan Allah. Maka itu kita harus belajar dan mempertahankan hidup dalam persekutuan dengan roh. Saya percaya Roh Kudus pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita dapat melakukan setiap keinginan-keinginan roh. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang kedua adalah milikilah cara hidup yang baik. Dengan cara kita melakukan setiap perbuatan-perbuatan baik di dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan kita dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, kanan kiri, kita tunjukkan pada orang bahwa kita setiap apa yang kita kerjakan adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Melakukan perbuatan baik selalu dapat kita lakukan. Mengunjungi tetangga, walaupun hal-hal ini sekarang sudah sulit ya kita lakukan di tengah pandemi ini, tetapi kita tetap dapat melakukannya. Menjaga kebersihan lingkungan di tempat kita tinggal. Jika halaman tetangga kita kotor, baiklah kita juga membantu menyapunya. Itu saya kira juga akan berdampak yang luar biasa. Kemarin saya coba berjalan-jalan di sebuah desa, dan saya banyak melihat sesuatu yang saya kira bukan merupakan perbuatan yang baik. Anak-anak muda saya lihat mereka melakukan suatu olahraga dengan berseragam, saya lihatnya, dan semuanya saya lihat tanpa menggunakan masker. Suatu contoh yang tidak baik saya kira. Kemudian saya maju lagi beberapa kilometer dengan naik motor. Saya lihat lagi satu rombongan orang yang juga berolahraga. Tetap saja mereka tidak menggunakan masker. Saya kira ini hal-hal yang tidak perlu kita contoh. 1 Petrus 2 ayat 13.
Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Yang ketiga adalah tunduk pada Allah dan tunduk pada pemerintah. Tunduk pada Allah artinya kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dan tidak melakukan apa yang menjadi larangan-larangan Tuhan. Tunduk pada pemerintah. Kita bisa lakukan dengan cara kita mengikuti setiap protokol kesehatan yang sudah pemerintah sampaikan kepada kita melalui gereja kita. Setiap keluar rumah, pakailah masker. Demikian juga kita harus menjaga kesehatan diri kita secara pribadi, sering-sering cuci tangan, makan yang sehat, olahraga ringan maupun olahraga berat bisa kita lakukan, berjemur, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup. Semua itu akan membuat imunitas kita jadi meningkat, sehingga kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan lupa tetap berdoa, supaya Tuhan tetap memberikan perlindungan kepada kita. Juga berdoa untuk orang-orang sekitar kita, para medis, para dokter, untuk bangsa kita, agar semua dapat segera dilalukan dari pandemi ini. Ayo, kita lakukan setiap protokol kesehatan ini. Kita hormati setiap peraturan-peraturan yang sudah pemerintah tetapkan di masa-masa pandemi ini. 1 Petrus 2 ayat 15-16. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang keempat, hidup sebagai orang merdeka. Seperti kita tahu, kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan dan jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Hidup sebagai orang merdeka bukan berarti kita hidup seenaknya sendiri. Kita juga menjaga lingkungan, menjaga hidup kita, juga menjaga kehidupan orang-orang lain. Jika kita melakukan kesehatan terhadap diri kita secara pribadi, kita juga membantu tidak menularkan setiap virus-virus itu pada orang-orang sekitar kita. Hiduplah merdeka, hati yang merdeka, hati yang penuh sukacita, hati yang mengucap syukur pada Tuhan. Itulah hidup yang merdeka. Yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu sekalian, menghormati Tuhan, menghormati pemerintah, itu salah satu wujud dari kemerdekaan yang kita dapat lakukan. Saya bacakan proklamasi kemerdekaan kita. Proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Seperti proklamasi yang baru saya bacakan ini, merdeka harus dilakukan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maka dari itu, jika hati kita ingin benar-benar merdeka, tinggalkan setiap dosa yang ada pada kita dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Menjauhkan dosa, minta ampun pada Tuhan, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan benar-benar diputuskan setiap dosa-dosa kita. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Maka hidup kita akan menjadi merdeka. Hidup yang merdeka harus dipertahankan.
Jangan mau lagi kembali kepada dosa-dosa yang lama. Jangan ingat-ingat lagi dosa-dosa yang lama. Ketika kita menyerahkan setiap dosa kita kepada Tuhan, maka dosa-dosa kita akan dibuang jauh sampai ke dalam tubir laut. Maka hidup kita benar-benar merdeka. Hidup yang merdeka, hidup yang berguna bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami percaya firman-Mu yang singkat ini dapat memberkati kami semua. Kami percaya kemerdekaan yang Tuhan beri bagi bangsa kami sesuatu yang luar biasa, sesuatu anugerah yang luar biasa. Dalam diri kami secara pribadi pun, kami yang sudah dimerdekakan daripada segala dosa dan maut. Kami mau hidup di dalam kebenaran, lakukan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang juga melihat setiap kehidupan kami, mereka pun memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami, banyak orang juga dapat bertobat dari dosa-dosa mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat Allah yang melimpah. Saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita bagi Tuhan. Siapkan persembahan Bapak Ibu semuanya di rumah. Kita akan satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang luar biasa untuk firman-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah berkat Allah, hikmat Allah menjadi milik bagian beliau dan seisi keluarganya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan syukur untuk pelayanan gereja kami. Kami percaya bahwa berkat-berkat Allah sudah melimpah dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan Yesus. Katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Bapa yang kudus memberkati kita sekalian, memberikan kasih anugerahnya, memberikan damai sejahtera, sukacita, sehingga kita terus hidup di dalam kebenaran dengan penuh semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Terimalah setiap berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.